Bayangkan, sebuah magnet kecil yang mampu menahan beban ratusan kali lebih berat dari dirinya sendiri. Magnet ini bukan dari fiksi ilmiah, tapi nyata dan ada di sekitar kita. Jika kamu tahu Sonhoreg, inilah magnet yang menjadi andalan para perakitnya untuk menghasilkan suara menggelegar yang bisa mengguncang satu kampung. Inilah neodymium magnet, magnet terkuat di bumi, yang kekuatannya menakjubkan, bahkan bagi para ilmuwan. Dan hari ini, saya akan membawa kamu lebih jauh untuk melihat bagaimana magnet luar biasa ini dibuat dari logam langka menjadi kekuatan yang menggerakkan dunia modern. Magnet adalah benda yang mampu menghasilkan medan magnet di sekitarnya sendiri. Artinya, mereka dapat menarik atau menolak bahan lain yang bersifat magnetik. Seperti besi nikel dan kobalt, dikenal sebagai bahan ferromagnetik. Dunia seperti yang kita tahu tidak akan ada tanpa mereka. Magnet ada di mana-mana dan digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari, termasuk speaker, motor listrik, metode pembayaran elektronik, dan hard drive. Mereka juga ditemukan di perangkat medis seperti MRI, ponsel dan peralatan rumah tangga di sekitar kita, sistem pembangkit listrik, dan bahkan di satelit yang mengorbit di atas kita. Tetapi pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana magnet dibuat? Di video hari ini, kita akan mengunjungi beberapa deposit tanah jarang dan pabrik magnet untuk menemukan bagaimana neodymium diekstraksi dari alam dan berubah menjadi salah satu magnet paling kuat di planet ini. Tetaplah bersamaku sampai akhir. Selamat datang di channel Teknopedia. Dukunglah channel kami dengan subscribe dan aktifkan bel notifikasinya. Magnet diklasifikasikan berdasarkan asal dan bentuk magnetisasinya. Ada magnet alami seperti magnetic mineral yang sudah memiliki sifat magnet alami, dan magnet buatan yang terbuat dari bahan seperti baja dan paduan tanah jarang seperti neodymium yang dibuat untuk mempertahankan magnetisme mereka secara permanen. Selain magnet alami dan permanen, ada juga elektromagnet yang menjadi magnet ketika dialiri arus listrik melalui kawat tembaga yang melilit logam seperti besi. Hal ini memungkinkan kamu untuk mengubah medan magnet, hidup dan mati, kapanpun kamu mau. Sistem elektromagnet banyak digunakan dalam peralatan, seperti derek yang mengangkat tumpukan besi tua, motor listrik dan perangkat medis. Magnet buatan permanen pertama kali dikembangkan pada tahun 1930. Itu disebut magnet alnic karena terbuat dari campuran aluminium, nikel, dan kobalt. Ada juga dari campuran tembaga, besi, dan titanium. Kemudian terciptalah magnet ferrit, lebih terjangkau dan sempurna untuk aplikasi di speaker motor dan peralatan. Tetapi pada tahun 1980-an, lompatan revolusioner terjadi. Terciptanya magnet neodymium yang terkuat yang pernah dibuat hingga saat ini. Neodymium adalah elemen logam yang ditemukan oleh ahli kimia Austria Karl Hauer von Welsbeck pada tahun 1885. Tapi tidak sampai sekitar 100 tahun kemudian, bahwa potensi sebenarnya dari penemuan ini terungkap. Ilmuwan telah mengembangkan magnet permanen yang spesial. Mereka menemukan itu ketika dikombinasikan dengan besi dan boran. Neodymium bisa membentuk magnet yang sangat kuat, jauh lebih kuat dari magnet ferrit konvensional, dan jauh lebih ringan dan lebih kompak. Ideal untuk membuat perangkat yang lebih kecil dan lebih efisien.
Penemuan ini merevolusi industri teknologi. Ekstraksi neodymium adalah bagian dari proses yang lebih luas, melibatkan apa yang disebut elemen tanah jarang. Terdiri dari 17 unsur kimia. Nama ini diberikan karena di masa lalu, mereka ditemukan dalam mineral bumi dan sangat langka. Karena unsur ini sulit untuk dipisahkan dan sangat jarang. Terlepas dari namanya, unsur ini sangat berlimpah di alam tetapi tersebar dalam jumlah kecil, membuat ekstraksi mereka lebih rumit. Biji utama yang mengandung neodymium adalah basnasit, terutama di Cina dan Amerika Serikat. Dan monasit ditemukan di Brasil, India, dan negara lain. Biji ini mengandung campuran elemen tanah jarang, bukan hanya neodymium. Dibutuhkan tambang terbuka untuk menghasilkan neodymium dalam skala industri. Lokasi tambang biasanya berada di daerah dengan deposit tanah jarang yang besar, seperti Cina dan Amerika Serikat. Proses ekstraksi dimulai dengan pengeboran menggunakan mesin besar untuk membuat lubang yang dalam dan presisi di tanah. Bahan peledak kemudian ditempatkan di dalam lubang tersebut, yang kemudian diledakkan secara terkendali. Batuan keras dipecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Teknik ini memudahkan proses pengangkatan biji dari dalam tambang. Setelah ledakan, proses pengumpulan dan pemisahan biji pun dimulai. Batuan yang telah terfragmentasi kemudian dimuat menggunakan ekskavator dan sekop mekanis ke dalam truk-truk besar. Kendaraan ini mengangkut material dari area peledakan ke pabrik pengolahan. Begitu batu tiba di pengolahan, dimulailah serangkaian kompleks. Proses fisik dan kimia mulai memisah dan mengisolasi neodymium dari elemen dan kotoran tanah jarang lainnya. Di tahap pertama, biji dihancurkan dan digiling hingga berubah menjadi partikel yang lebih kecil, melepaskan mineral yang mengandung neodymium dan elemen lainnya. Partikel-partikel ini kemudian dipisahkan dan diklasifikasikan berdasarkan ukuran untuk mempermudah ekstraksi kimia selanjutnya. Proses ini disebut pelindian, yaitu tahap di mana mineral biji dilarutkan menggunakan asam sulfat untuk memisahkan unsur neodymium dari batuan lainnya. Proses ini melarutkan oksida tanah jarang. Neodymium berbentuk larutan berair yang kaya akan ion logam. Larutan mengandung campuran beberapa elemen tanah jarang yang memiliki sifat kimia yang sangat mirip. Untuk memisahkan unsur ini, dibutuhkan teknik yang disebut ekstraksi pelarut, di mana pelarut organik ditambahkan untuk mengekstrak secara selektif ion tertentu. Melalui beberapa langkah pencampuran dan pemisahan cairan, elemen-elemen ini secara bertahap dipisahkan satu persatu, sehingga terpisah unsur cair dan padatnya. Neodymium diubah menjadi senyawa yang tidak larut. Cairan ini dinamakan neodymium hidroksida, dengan menambahkan basa seperti amonium hidroksida. Proses ini menyebabkannya mengendap dan dapat dikumpulkan. Hidroksida yang diendapkan kemudian disaring dan dikeringkan. Hidroksida kering dipanaskan dalam suhu tinggi untuk mengubahnya menjadi neodymium oxide, bubuk stabil yang lebih mudah ditangani untuk keperluan industri. Neodymium terkonsentrasi menjadi bubuk halus dari rona abu-abu metalik. Bahan ini disimpan dengan hati-hati dalam drum baja ukuran 200 liter yang kemudian disegel dengan cincin pengaman. Drum ini kemudian dikirim ke industri yang mengkhususkan diri dalam pembuatan magnet dari tanah jarang.
dengan semua bahan baku yang tersedia di pabrik industri. Proses produksi mulai memproduksi magnet. Langkah pertama adalah membuat cetakan pasir dengan bentuk yang tepat yang diperlukan untuk setiap jenis aplikasi. Proses ini dimulai dengan penciptaan model bagian yang solid. Biasanya terbuat dari logam yang berfungsi sebagai referensi untuk cetakan. Ditempatkan di dalam kotak cetakan dan ditutup dengan campuran pasir dan pengikat. Pasir ini kemudian dikemas dengan kuat di sekitar model untuk terbentuk sesuai detailnya, dan gas khusus disuntikkan. Gas ini bereaksi dengan resin dan dengan cepat mengeraskan pasir, membentuk cetakan detail yang kuat tanpa perlu pemanasan. Setelah dipadatkan, cetakan dipisahkan dengan hati-hati, meninggalkan rongga dengan bentuk yang diinginkan, dan siap menerima bahan logam cair yang akan menjadi magnet. Langkah penting kedua adalah persiapan besi neodymium. Pencampuran logam boran yang merupakan dasar dari magnet neodymium. Bahan ditempatkan di tungku vakum dengan tekanan yang terkendali untuk mencegah oksidasi, terutama neodymium yang sangat reaktif dengan udara. Paduannya terdiri dari sekitar 30% neodymium, 1% boran, dan sisanya besi. Inilah elemen utamanya. Paduan ini kemudian dipanaskan hingga suhu di atas 1300 derajat Celcius. Sampai semua elemen benar-benar menyatu dan homogen. Hasilnya adalah logam cair dengan komposisi ideal untuk pembuatan magnet. Logam cair dituangkan dengan hati-hati ke dalam cetakan pasir yang dibuat pada langkah sebelumnya. Logam cair ini mengisi rongga cetakan hingga setiap detail desain. Pengisian perlu dikontrol untuk menghindari gelembung udara, retakan, atau cacat internal. Cetakannya terbakar karena gas yang mengeraskan pasir sangat mudah terbakar dan dibiarkan dinginkan di dalam cetakan. Cetakan yang terbakar diangkut ke bagian lain dari pengecoran dan dibuang ke lantai. Selama pendinginan logam mengalami sedikit kontraksi, jadi cetakannya dirancang dengan toleransi khusus untuk mengimbangi penyusutan dan memastikan bentuk akhir yang diinginkan. Pendinginan harus dikontrol untuk menghindari tekanan internal, retakan, atau deformasi. Sistem pendingin eksternal digunakan untuk mempercepat proses tanpa mengorbankan kualitas struktural logam. Setelah logam benar-benar dipadatkan, cetakan dihilangkan dengan memecahkan struktur pasir untuk melepaskan bagian logam. Hasilnya adalah blok besi neodymium boron yang berbentuk sesuai cetakannya, tetapi tanpa sifat magnetik atau lapisan pelindung. Kemudian perlu menjalani perlakuan panas untuk memperbaiki bentuknya, struktur internal, dan persiapan untuk magnetisasi. Bagian berbentuk cincin ditempatkan di dalam tabung logam tahan panas dan diisi dengan pasir silika. Pasir ini memiliki dua fungsi. Untuk menahan cincin dengan kuat di tempatnya selama pemanasan, dan untuk mendistribusikan panas secara merata. Tabung yang diisi disegel dengan semen tahan api untuk mencegah masuknya oksigen dan melindungi isinya selama proses pemanasan berlangsung. Tabung kemudian ditempatkan dalam tungku listrik, di mana dipanaskan hingga suhu hingga 1000 derajat Celcius. Perlakuan panas ini meningkatkan struktur mikromaterial, menghilangkan tekanan internal, dan mempersiapkannya untuk orientasi magnetik. Meskipun cincinnya sekarang padat dan dalam bentuk akhirnya, mereka belum menjadi magnet. Jadi langkah selanjutnya
adalah penyelarasan magnetik. Magnetizing adalah proses di mana materi terkena medan magnet secara terus-menerus. Medan magnet cukup untuk menyelaraskan arah magnetik secara permanen di dalam magnet. Perangkat yang disebut kumparan magnetisasi. Arus listrik yang sangat besar dan singkat dalam waktu milidetik menghasilkan medan magnet berdenyut dengan nilai di atas 3 Tesla. Bahan yang akan dimagnetasi ditempatkan di peralatan dan pulsa energi yang sangat tinggi diterapkan. Pulsa ini memaksa semua arah magnetik internal untuk menyelaraskan ke arah yang sama. Dan karena bahannya adalah magnet permanen, itu mempertahankan orientasi ini tanpa batas. Atau sampai hilang daya magnetnya oleh panas yang hebat, atau bertemu magnet yang sangat kuat lagi. Setelah magnetisasi magnet sudah berfungsi, tapi itu perlu ditangani dengan sangat hati-hati, karena kekuatannya dapat menarik benda logam dengan cara tiba-tiba dan berbahaya. Magnet neodymium sangat rentan terhadap korosi, terutama karena kelembaban. Sebelum magnetisasi, lapisan nikel pelindung diterapkan untuk melindunginya. Setiap kumpulan magnet mengalami pengujian yang ketat dan hanya yang memenuhi standar kualitas yang disetujui untuk pengemasan. Magnet yang sudah jadi dikemas dalam kotak pelindung yang mengisolasi mereka dari bidang eksternal dan mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh daya tarik magnet. Dan ini adalah bagaimana magnet neodymium yang paling kuat di dunia diproduksi. Jika kamu menikmati episode ini, silakan suka dan bagikan dengan teman-teman kamu. Bantu kami dengan subscribe dan aktifkan bel notifikasinya, agar kami dapat terus memberikan informasi yang bermanfaat. Saya berdoa agar Tuhan memberkati kamu, dan semoga kamu selalu baik-baik saja.